Selamat datang semua. Saya akan menceritakan sebuah kisah seru yang diambil dari kejadian nyata. Pastinya film ini sudah pernah Anda tonton di bioskop dan mungkin masih terbayang dalam ingatan Anda. Bersiaplah untuk mendengar kisah horor yang mencekam dari film Pengabdi Setan. Pengabdi Setan, kisah nyata dari sebuah keluarga yang dihantui. Ini adalah kisah nyata yang terjadi pada sebuah keluarga yang tinggal di sebuah rumah tua di pinggiran kota. Keluarga ini terdiri dari seorang ibu bernama Mawarni, ayah yang bernama Bahri, dan 3 anak mereka, Rini, Tony, dan Bondi. Pada awalnya, kehidupan mereka berjalan normal. Mawarni adalah seorang penyanyi terkenal yang karirnya mulai meredup. Kesehatan Mawarni mulai menurun secara drastis, dan dia akhirnya jatuh sakit parah. Suasana rumah mulai berubah menjadi suram dan penuh ketegangan. Kematian Mawarni. Setelah berjuang melawan penyakit yang tidak diketahui penyebabnya, Mawarni akhirnya meninggal dunia. Kematian Mawarni bukan hanya meninggalkan duka yang mendalam, tetapi juga membawa perubahan yang mengerikan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Suara-suara aneh mulai terdengar di rumah itu. Tangisan lirih terdengar di malam hari, membuat Rini sering terjaga dengan perasaan takut. Kejadian-kejadian aneh. Suatu malam, Rini mendengar langkah kaki yang berat dan lambat mendekati kamarnya. Ketika dia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di sana. Dia mengira itu hanya imajinasinya, tetapi kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Tony, adik Rini, melihat sosok bayangan wanita berdiri di ujung lorong, menatapnya dengan mata kosong. Ketika dia berlari mendekat, bayangan itu lenyap seketika. Bondi, anak bungsu, mulai berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Ibu bilang aku harus ikut dengannya, kata Bondi suatu malam. Ketika ditanya, dia menunjuk ke sudut ruangan yang kosong dan mengatakan bahwa ibunya berdiri di sana. Rini mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Dia menemukan sebuah buku harian milik ibunya yang tersembunyi di lemari tua. Dalam buku harian itu, Mawarni menulis tentang hubungannya dengan sebuah sekte pemuja setan. Mawarni bergabung dengan sekte tersebut dengan harapan bisa mendapatkan kembali popularitasnya yang hilang. Sebagai gantinya, sekte tersebut menuntut jiwa Mawarni dan keluarganya. Rini merasa ngeri membaca setiap halaman buku harian tersebut. Mawarni telah mengorbankan sesuatu yang tak ternilai demi popularitas. Rini menyadari bahwa arwah ibunya tidak tenang karena perjanjian yang dibuatnya dengan sekte itu. Mencari bantuan. Merasa putus asa, Rini dan keluarganya mencari bantuan dari seorang dukun bernama Pak Ustadz. Pak Ustadz adalah orang yang dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan arwah dan mengusir roh jahat. Ketika mereka menceritakan kejadian-kejadian yang mereka alami, Pak Ustadz mendengarkan dengan serius dan mengatakan bahwa arwah Mawarni masih terikat dengan dunia ini karena ikatan dengan sekte tersebut. Ritual pemurnian. Pak Ustadz menyarankan untuk melakukan ritual pemurnian untuk membebaskan arwah Mawarni dan menghentikan teror yang menimpa keluarga mereka. Ritual tersebut harus dilakukan di rumah tempat Mawarni meninggal. Ketika malam ritual tiba, suasana menjadi sangat tegang. Pak Ustadz menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk ritual tersebut. Lilin, kemenyan, dan kitab suci. Saat ritual dimulai, angin kencang tiba-tiba bertiup dan pintu-pintu rumah terbanting dengan keras. Suara jeritan dan tangisan terdengar semakin jelas. Pak Ustadz mulai membaca mantra-mantra, memohon kepada Tuhan untuk membebaskan arwah Mawarni. Rini, Tony, dan Bondi berkumpul di sekitar Pak Ustadz, memegang erat tangan satu sama lain. Ketika ritual mencapai puncaknya, sebuah bayangan hitam muncul di tengah ruangan. Bayangan itu mengeluarkan suara yang menyeramkan, memanggil nama setiap anggota keluarga. Pak Ustadz dengan tegas melanjutkan mantranya, dan perlahan-lahan bayangan itu mulai memudar. Akhirnya, suara-suara aneh berhenti dan suasana rumah kembali tenang. Setelah ritual selesai, Pak Ustadz mengatakan bahwa arwah Mawarni sudah tenang dan tidak akan mengganggu mereka lagi.
Namun, dia juga mengingatkan bahwa trauma dari pengalaman tersebut mungkin akan terus menghantui mereka. Keluarga ini memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut dan memulai hidup baru di tempat yang jauh. Meski teror telah berhenti, kenangan akan kejadian-kejadian mengerikan itu tetap membekas dalam ingatan mereka. Mereka selalu mengingat malam-malam penuh ketakutan dan bayangan-bayangan yang menghantui mereka. Kisah ini menjadi pelajaran bagi mereka dan orang-orang yang mendengarnya tentang bahaya terlibat dalam hal-hal yang tidak diketahui. Wah, ceritanya seru nih. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa untuk subscribe dan like.